Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para ayahanda, tuan guru yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Batu Raya yang alhamdulillah berkesempatan hadir di tengah kita di tengah kesibukan beliau yang begitu padat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada beliau kesehatan, keafiatan dan istiqomah untuk bisa selalu membimbing kita semua. Tidak lupa juga yang terhormat Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kadus, baik Kadus Batu Layar Selatan dengan Kadus Batu Layar Utara. Tidak ada ucapan kalimat yang lebih pantas kita sama-sama ucapkan, melainkan bagaimana kemudian kita menjaga kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang sangat istimewa ini, kita bisa hadir duduk bersama untuk satu buah acara yang sangat istimewa. Acara di mana kita mengingat akan betapa perjuangan dari Rasulullah SAW yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang bukan hanya sekedar meninggalkan waktu, meninggalkan keluarga, melainkan bahkan sampai nyawa beliau beberapa kali terancam demi kemudian sampainya kita semua kepada hidayah yang sesungguhnya, yaitu cahaya agama Islam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari sebab yang disebut oleh Rasulullah SAW, minimal paling tidak kita mendapatkan 4 kemuliaan yang kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Kata Rasulullah SAW memuji perilaku orang-orang yang seperti ini dengan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu kaum atau kelompok atau komunitas yang dalam kaum kelompok tersebut yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah dengarkan tadi, au yatadarasunahu, atau kemudian mereka mempelajarinya. Apakah mereka belajar alif bata atau mereka belajar isi kandungan yang terkait dalam Al-Quran tersebut, atau belajar tentang tafsir-tafsir dalam Al-Quran itu, atau belajar apapun tentang Al-Quran, au yatadarasunahu, maka kecuali kata Rasulullah SAW mereka mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka ketenangan. Jadi gampang sebenarnya jemaah, kamu terpilih nama itu ke yatluna kitabullah au yatadarasunahu, belajar Al-Quran atau mempelajari dan mengajarkannya. Nah, dengan demikian kemudian Allah akan memberikan kepada kita semua ketenangan di dalam hidup. Bukan itu saja, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah ikuti mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas.
wazan wahabat umul malaikah, kemudian malaikat-malaikat yang ada di atas langit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi mereka karena ridwan bima yasna, karena ridwan terhadap apa yang mereka perbuat. Kemudian yang terakhir, zakarahumullahu liman indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa menyebut orang-orang seperti ini di sisi para malaikat-malaikatnya sebagai bentuk betapa mereka mencintai orang-orang tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi harapan kita semua sehingga tidak ada kalimat ucapan yang lebih pantas kita ucapkan melainkan kita menjaga bagaimana kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam kita sama-sama sampaikan dan bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan selawat ini bisa membuktikan betapa kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam selaku nabi kita sekaligus nabi yang terakhir. Karena tidak ada nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan selawat ini telah kemudian menghantarkan kita semua kepada syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Al-Mukarramun, para ayah anda tuan guru, para asatidz segenap salat jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini atau malam-malam ini, jam-jam ini, bahkan detik-detik ini mengingatkan kepada kita semua akan satu buah kejadian yang sangat istimewa, kejadian yang sangat mulia, dan kejadian ini mampu mengubah peradaban Quraisy jahiliyah dulu kemudian menjadi peradaban yang Islami, yaitu lahirnya sosok makhluk terbaik sepanjang sejarah penciptaan manusia, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita tidak berlebihan untuk melakukan acara rutinitas perayaan-perayaan seperti ini. Kalau saja, mohon maaf, kalau saja kemerdekaan negara kita Indonesia yang 78 tahun yang silam kita rayakan, apalagi lahirnya sosok makhluk terbaik, bahkan tidak akan mampu seseorang pun bisa menyamai makhluk ini. Lahirnya beliau kemudian dirayakan oleh kita semua selaku umatnya, maka jauh lebih pantas merayakan ini dibandingkan dengan apa yang sebutkan demikian tadi. Nah, dengan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merubah peradaban jemaah, merubah peradaban yang kita kenal dulu peradaban jahiliyah. Kalau kita sebut peradaban jahiliyah itu kata dasarnya itu bodoh, jahil. Jadi orang kaya dia akan menindas orang miskin, kemudian orang kuat akan menindas orang lemah, dan memang begitu kenyataannya. Maka orang-orang pada waktu itu ketika belum diangkatnya Rasul sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang memiliki kebangsawanan, suku yang tinggi bisa menindas orang-orang yang tidak memiliki suku atau kebangsawanan yang tinggi. Orang dulu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi, dilihat kemuliaan seseorang itu adalah tergantung berapa panjang pakaian yang dia pakai, berapa lebar, berapa bagus, berapa mahal pakaian yang dia gunakan. Kemuliaan itu dilihat dari itu semua. Namun ketika lahir Rasulullah SAW dengan masa persiapan yang lumayan begitu panjang, dari 0 tahun sampai 40 tahun, kemudian dia baru menerima SK atau bahasa kita, surat tugas pelaksanaan sebagai Nabi sekaligus Nabi yang terakhir. Dan masa perjuangan beliau itu adalah 23 tahun. Dan 23 tahun ini dibagi menjadi 2 fase. Ada fase Makkah dan kemudian ada yang disebut dengan fase Madinah. Tentu kisah ini tidak bisa yang sebutkan secara detail satu persatu, bahkan untuk sampai besok pagi pun tidak akan selesai. Maka yang ingin menyampaikan inti
dari satu buah warisan yang sesungguhnya yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu apa yang si perhatikan, si serius anda juga si arah di judul begitu. Mereka ini adalah pewaris para Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wa la dirhama, innama warasul ilm, faman akhazahu akhadha bi akhdhin wafir. Sesungguhnya para ahli ulama adalah merupakan waris tunggal para nabi. Yang lagi sekali lagi, sesungguhnya ahli ulama ini adalah merupakan waris tunggal para nabi. Dan kita ketahui bahwa nabi, setiap nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Beliau tidak mewariskan harta materi benda dalam bentuk dinar, juga dalam bentuk dirham. Tidak. Innama warasul ilm. Sesungguhnya yang beliau wariskan kepada kita semua adalah al-ilmu. Al-ilmu. Kalimat ilmu itu menggunakan ada alnya, berarti ilmu yang dimaksud dalam kesempatan ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah ilmu tentang perkara urusan agama kita. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita ibadah saum, bagaimana kita muamalah, dan bagaimana kemudian kita bergaul, baik itu bergaul orang tua, bergaul guru, dan seterusnya. Dan ilmu yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah teramat sangat luas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Faman akhazahu akhadha bi akhdhin wafir." Maka barang siapa yang ingin mengambilnya, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Agaklah menarik pengajian ini, misal kalau selesai, pokoknya ikuti kalau selesai. Jadi kalau selesai gaji, jemaah nanti. Kalau selesai jemaah gaji, kalau selesai gaji. Atau kalau kemis, misal kalau kemis gaji. Nah, karena itu tidak akan membuat kita menjadi mampan di dalam melaksanakan yang berkaitan dengan ibadah. Maka oleh sebab itu, ini yang kemudian ingin yang sampaikan tentang betapa pentingnya kedudukan warisan yang saat ini yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Berbicara tentang ilmu jamaah, berbicara tentang ilmu, maka kita kenal bagaimana arti-arti, pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Kalau kita melihat ulama-ulama hadis, mereka mengatakan kalau ilmu itu adalah izbihi yu'raful halal wal haram. Dengan ilmu itu kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Makanya kita kenal ada hukum dalam ilmu fikih. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Maka itu ada dalam ilmu fikih. Berbeda dengan ulama-ulama ahli tafsir dan ahli hadis. Mereka mengatakan ilmu itu adalah ilmu Alkitab, apa-apa isi kandungan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan kandungan yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena apa? Isbihi semuanya, keduanya kembalinya ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu biha abada, kitab Allah wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang penting. Ketika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah mengalami kesesatan di jalan. Yaitu maksudnya adalah jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama adalah Al-Qur'an, dan kemudian yang kedua bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut bagaimana versi ulama hadis dan ulama ahli tafsir. Kalau kita lihat apa yang didefinisikan, diartikan oleh ulama ahli tasawuf, atau lebih dekat di telinga kita, yaitu ulama-ulama sufi. Kalau mereka mengatakan ilmu itu ya ilmu tentang ahwal al-qalbi, bagaimana seseorang menjaga kondusivitas
kejiwaannya. Karena suka atau tidak, hati ini adalah merupakan anggota tubuh terbaik yang dimiliki oleh manusia. Sehingga Rasulullah SAW menguji bagaimana hati ini dengan sabda beliau SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Ketika baik daging tersebut, maka baik seluruh tubuh manusia. Namun ketika rusak daging tersebut, maka rusak seluruh tubuh manusia. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Coba kita ingat, mungkin bersama makanan di YouTube, lalu menolak ini rumah hidupnya, apa katanya? Apa katanya? Dia narang akan pulang kesetiaan. Karena apa? Karena ini sudah mulai rusak. Bagaimanapun enaknya makanan, bagaimanapun enaknya udara ini, bagaimanapun enaknya banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu, ketika ini tidak baik, maka seluruh tubuh fisik manusia itu menjadi tidak baik. Nah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang menyimpulkan, seakan-akan menyimpulkan tentang masalah ilmu yang menjadi warisan sesungguhnya dari warisan-warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, rahimahullah Subhanahu Wa Taala, ilmu itu adalah muamalatul abdi bi rabbih. Ilmu itu adalah bagaimana seorang hamba menjaga hubungan baiknya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini kita harus memahami, jemaah. Kita harus memahami ada hak dan ada kewajiban. Apa yang menjadi hak kita sebagai seorang hamba, alhamdulillah tidak ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik, dalam rupa yang paling baik. Nah, bentuk rupa yang paling baik ini bisa saja kemudian Rodadnahu asfala safilin. Aku akan taruh dia di tempat yang paling bawah. Aku akan letakkan dia di tempat yang paling bawah. Kenapa? Kecuali orang-orang illalladzina amanu wa amilus sholih. Kecuali orang-orang yang melakukan, menjaga kualitas keimanannya dan kemudian melakukan diri dengan amalan soleh. Maka apa yang menjadi hak kita sebagai seorang hamba, kita sudah terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udara yang kita hirup setiap waktu, udara yang kita hirup setiap saat, maka itu sudah kita tunaikan. Namun ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Semua itu kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian itu la tus'alunna. Telah ketika datang masanya, semuanya akan la tus'alun, akan dimintai pertanggungjawabannya. Mata pandangan ini digunakan untuk apa? Pendengaran ini digunakan untuk apa? Bahkan sampai hati ini kemudian dipergunakan untuk memikirkan apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mulai dari pendengaran, mulai dari penglihatan, bahkan sampai apa yang ada yang kita pikirkan di dalam hati ini, kelak suatu waktu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak memiliki amalan yang seperti ini, kumpul di dalam satu tempat kemudian membaca Al-Quran dan melakukan kebaikan-kebaikan, masa naqul inda rabbina, apa kemudian yang kita katakan di depan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kemudian hidup ini kita hamburkan begitu saja usia ini, atau kemudian apa yang kita terima kemudian kita pakai untuk lari-lari leha saja? Maka tentu itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu yang pertama kali kemudian yang harus dipelajari oleh seorang muslim itu adalah, kembali lagi tadi,
ilmu tentang keimanan, ilmu tentang keyakinan. Kita kembali kepada bagaimana sejarah Nabi SAW sebelum datangnya syariat sholat. Itu namanya syariat. Yang syariat, kamu sholat, puasa, bersedekah, bayar zakat, itu adalah syariat. Sebelum datangnya syariat ini, maka yang pertama kali didakwahi, bahkan ini menjadi dakwah setiap para nabi dan rasul, yaitu dakwah tentang keimanan. Karena ketika iman ini baik, ketika keimanan ini baik, dia yang akan mampu mendorong seseorang untuk melakukan amalan soleh. Namun ketika fondasi ini susah, rusak, maka bagaimana ada dorongan untuk melakukan kebaikan? Makanya kita temukan jamaah di dalam banyak ayat, bahkan nyaris di dalam setiap ayat, kalimat iman itu selalu beriringan dengan amalan soleh. Yang lain sekali mana? Kalimat iman itu selalu beriringan dengan amalan soleh, atau kebalikannya, amalan soleh itu akan beriringan dengan keimanan. Misal dengan ayat yang kemudian tadi yang sebut di dalam surat At-Tin, innal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalih. Atau lagi yang dekat dengan telinga kita, yang sering kita dengar di dalam surat Al-Asr misal, wal asri innal insana lafi khusr, manusia itu seluruhnya dalam kelakuan, dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Alladzina amanu wa 'amilus shalih. Selalu kalimat iman itu beriringan dengan amalan soleh. Kenapa demikian? Karena iman jamaah tidak bisa hanya sebatas ungkapan. Sekali lagi, iman tidak bisa hanya sebatas keyakinan. Iman tidak bisa hanya sebatas ungkapan, melainkan dia harus memenuhi 3 syarat ketentuan ini. 3 syarat ketentuan keimanan. Bagaimana seseorang membenarkan di dalam hatinya dan dia buktikan dengan lisan tutur kata yang baik. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Kalau dia tidak bisa berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik, ya kalau begitu diam. Nah, itu adalah ciri keimanan, adalah orang-orang yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat-kalimat yang satu, kalimat-kalimat yang baik. Dan tidak bisa juga kemudian tidak dibuktikan dengan atau yang disebut dengan wal amalu bil jawari wal arkan. Ada bukti nyata real bahwa kaki ini kemana dia berjalan, tangan ini apa yang dia lakukan, mata ini kemana dia melihat, telinga ini apa yang dia dengar, kemudian hati ini kemudian apa yang dia pikirkan. Keimanan itu seperti itu. Makanya tingkatan keimanan itu agak lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Kalau Islam, Muslim cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, mohon maaf, terlepas dia paham atau tidak dengan apa yang dia ucapkan itu, sah dia sebagai seorang Muslim. Tapi kalau mukmin, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul la tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Oh, jangan dulu mengatakan bahwa kamu itu adalah orang beriman. Kenapa? Karena cukup kamu adalah posisinya sebagai seorang Muslim. Karena lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan itu adalah belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Orang beriman jemaah, kenapa kita harus belajar keimanan? Ketika kita melihat sejarah Nabi beberapa tahun itu, bahkan separuh dari perjuangan beliau ini adalah berbicara tentang keimanan dulu. Sudah selesai keimanan, baru kemudian berbicara tentang syariat. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang syariat, maka akan mudah menyampaikan kepada orang, ayo bersedekah karena imannya sudah baik. Ayo sholat karena imannya sudah baik. Ayo kita sahur puasa karena imannya sudah baik. Nah, iman ini yang akan menjadi pendorong seseorang untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tapi bukan berarti kemudian kita berpikir iman ini apa lagu bahasa Melayu, lo sebelum dinara di tangan. Jadi sok tuah banyak tiang badan situ. Lalu tuah coba ingin mengikrarkan keimanan ke jamaah.
Lamun Tuhan coba ingin membuktikan keimanan kita, maka kita harus siap-siap diuji coba. Harus bersiap-siap mendapatkan ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apa hasibtum ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu mengira ketika mereka mulai mengikrarkan keimanan mereka, kemudian dibiarkan begitu saja dan mereka tidak diuji coba? Dan mereka tidak diuji coba. Artinya apa? Setiap perilaku yang menunjukkan keimanan itu adalah ada ujiannya. Ini ada buktian cuma. Beda dengan buktian. Lalu jangan kau tidak lupa begitu. Saya berbantu sinetron, kerja dengar penelitian. Saya dengan mantu mental kerja nanti. Karena penelitian itu teruji sudah dengan lalu. Akhirnya lalu. Ada sekian akhirnya dia lalu. Dia cukup dia tolong kemudian amal selesai ujian sini. Berbeda jamaah tokol, coba diingat. Tokol dan ngaji kerja tokol julun kipi. Julun apalagi acaramu adalah si menantu. Sejam 2 jam. Bila ukuran durasi acara main bola 20 menit 45 menit 90 menit Deman iklan 90 menit Deman iklan apa orang kata semendak unggul nambah sedih kenapa demikian wazayyana lahum syaitanu a'malahum dan syaitan menghiasi amalan-amalan mereka. Seniman jalan di jemaah, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang cerita isi guru tiang, dan guru tiang ini mau cerita dengan panitia. Guru tiang ini guru nanti boleh dicoba guru kita semua. Dia bercerita, dia mau cerita dengan panitia, dia bercerita dengan jemaah ramai maratan ini, karena membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbatil jannatu bil makari wa hubbatin naru bisyahwat. Dihiasi surga itu dengan sesuatu sehingga dedemenan. Dihiasi surga itu dengan sesuatu sehingga dedemenan. Wa hujibati ay hubbatin naru bisyahwat. Dan dihiasi neraka itu dengan syahwat. Dan Allah mengatakan wa innan nafsa la ammaratun bisu. Dan nafsu itu, syahwat itu adalah kecondongannya kepada sesuatu si jelek, si lengan, si lembaga. Sehingga beliau bercerita, Arab sopo dengan temadu ini biasa apa nih itu orang ini? Umum kan jadi apa? Kalau ada membeda sami dengan apa? Umumnya ini apa? Jadi saking enak menceritakan madu nih si madu saking enak menceritakan madu telung tumpuk buat pokokannya dia bersih, setumpukan buat keliriannya dia buat isinya dan dia tidak merasa lelah. Jangan sampai dia tidak rasa diri itu ngosok anak bebek yang masih beri dia ngosok. Kenapa? Karena saking nikmatnya. Coba tes. Lamun mulai kok kalau ngerawasin dengan apalagi dengan ali terdukung dia dedemenan kira-kira mundur semangat atau inilah apa yang ini nanti kalau kita bicara keimanan jemaah. Kalau kita berbicara keimanan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan syahwat ini. Sholat subuh saya demen urus sholat subuh. Padahal sholat subuh ini di jamaah qobliyah Quran khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Ente tahu pengintan ruangnya dinara dengan bani gentindo daripada demi mengejar waktu subuh.
Sida Pak Camat nganjeng meken janji sida sesuatu. Bareng jam 4:30 pada ketika jamaah berlayar daya, jamaah berlayar daya. Pada ketika bareng kira-kira jam 4. Lamun dia telat jam 4 kurang berbohong Rp500.000. Pak Camat berbahasa contohnya doang contoh. Pak Camat berbahasa dengan bahasa tiang tadi contoh. Kira-kira Bali dia datang jam 5. Kata Rasul jamaah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik dibandingkan kerja dunia dan di sini. Apa letak ujiannya? Ujiannya tidak kelihatan jemaah. Iman ini tidak kelihatan. Anda dia kita mundur wan pahala. Waduh kepada si Tuhan mundur wan pahala. Kalau besar satu sakit sisa waktu seminar wan pahala. Waduh tahu wan pahala. Waduh tahu wan dosa. Andaikan dosa itu kelihatan, maka setiap yakin yakinnya tidak ada orang yang berani melakukan dosa. Setiap dosa hidam dia, berdosa maling hidam, berdosa maling hidam, berdosa maling hidam. Dia kental, pedas. Kira-kira berani dengan melakukan dosa. Ya karena tidak kelihatan, makanya karena tidak kelihatan inilah kemudian ujian dengan keimanan itu. Maka ilmu yang pertama kali itu yang mesti harus dipelajari itu adalah ilmu tentang keimanan. Bagaimana keyakinan kita benar-benar kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Dialah yang membolak-balikkan segala sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya mustahil kemudian menjadi sesuatu yang bisa. Karena apa? Karena keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah yang kedua, ilmu selanjutnya adalah kata Ibnu Qudam al-Maqdisi, ilmu tentang ahwalul qalbi. Bagaimana kita memanage dan menjaga yang berkaitan dengan hati sini. Jadi kita suka lupa dengan sesuatu yang istimewa yang kita miliki detenya. Sakitnya detenya. Kita suka sering lupa bahwa kita memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Kita sering memperhatikan bagaimana otot ini supaya terbentuk. Bagaimana kemudian tapi ototnya ini kuat, mentambal, bila perlu, kalau ada terjaga, ampun langsung dihidup. Kelorosan isi ini. Sehingga dia peduli lari dengan jam 2 sampai balik jerah asar, bahkan kelewatan asar. Yang penting otot naiknya, kuat. Tidak peduli dengan berapa biaya yang dia keluarkan, yang penting mulanya kelihatan glowing. Yang tahu dah rubin-rubin yang baca ada untuk pemeliharaan kumpulan, perawatan kumpulan lebih sedikit. Pemeliharaan kumpul, tapi kita sering lupa bahwa ada perkara yang istimewa di sini, yaitu bagaimana kita menata yang berkaitan dengan kondisi hati kita. Padahal artinya tahu amalan-amalan yang ketika kita bisa menatanya dengan baik, amalan yang kelihatan kecil akan bernilai sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika hati ini tidak bisa kita kondisikan, tidak bisa kita kontrol, maka amalan yang kelihatannya besar di hadapan manusia, maka akan bernilai kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kita seseorang kelak kejadian pada hari kiamat ketika orang yang membawa pahala sholatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergi kalian, izhabu alladzi kuntum tu'auna bi, pergi kalian kepada yang dulu kalian ingin dilihat, dan sekarang kamu tidak mendapatkan bagian dari itu sedikit pun. Orang membawa pahala bacaan Al-Qur'annya, liyuqal laka qari, agar kamu mendapatkan pujian bahwa kamu adalah seorang qari, dan kamu sudah mendapatkannya. Dan pada hari ini kamu tidak mendapatkan bagian dari itu. Kenapa demikian? Karena itu adalah alat legal teknik, yaitu yang berkaitan dengan kondisi bagaimana kita menata hati ini. Terakhir yang ketiga,
arah syukur sahabat dengan arah dua yang ceritaan. Lalu saya yang berusaha sesingkat mungkin. Pertama, ada seorang yang melakukan amalan. Amalan ini sangat kecil, namun kondisi hatinya ini adalah sangat baik. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, sampai Abu Hurairah yang menceritakan ini jamaah tidak tahu nama daripada perempuan ini. Beliau menyebutkan dalam kisah yang beliau sampaikan itu adalah imro'atun sauda, perempuan yang berkulit hitam dengan nina berkulit bidang. Apa pegawaian jamaah? Ia doang pertama kali nampu dedoro di masjid Nabi lain. Lamun arah serius Remis, maka ia pertama kali nampu. Lamun arah kita ada dedoro, maka ia pertama kali nampu. Sehingga beliau ini wafat dan kemudian para sahabat tidak dikasih tahu dengan wafatnya almarhumah ini. Sehingga apa? Wahyu masuk kepada Rasulullah SAW dan kemudian mencari imro'atun sauda tadi, perempuan yang berkulit hitam tadi. Kemudian dikasih tahu oleh sahabat bahwa beliau sudah meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? Ihmarat ainah, memerah mata Rasulullah SAW. Memerah itu bukan berarti marah. Memerah mata Rasulullah SAW, agak sedikit kecewa. Kenapa? Kenapa kalian tidak kasih tahu aku perempuan yang meninggal beberapa hari yang lalu? Kalian tahu perempuan yang kalian tidak kasih tahu aku dengan meninggalnya, sehingga aku tidak bisa menyolatkan dan mendoakannya. Dia kata Rasulullah SAW, penjedoro si jauh malam ini adalah mendoakan surga. Ngembuk dulu jemaah, karena nih pegawaian hati bagus sehingga kemudian bernilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si kedua, arah suatu rojul di sini cerita, dia tahu mesti arahnya. Dan si cerita Anita salah satu sahabat luar biasa, Abdullah bin Umar. Anaknya di sini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Bercerita total merancang ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, bila datang rojul sini, bila datang dengan sini, beliau mengatakan, ittala ahlul jannah. Nanti datang waktu duduk surga sini, ya datang muncul. Malah gimana tokoh antaranya Abdullah bin Umar dari samping Nabi SAW dan Rasul mengatakan dengan perkataan yang sama, dengan sabdanya yang beliau yang sama. Rasul mengatakan, ittala ahlul jannah. Jadi datang waktu duduk surga sini. Sampai beberapa hari dengan perkataan yang sama dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasul Abdullah bin Umar penasaran. Akhirnya lalu itu sahabat si Arab rojul sini. Sehingga dia tetap ada. Aku ngecek, mimpi ada kualitas ibadahnya sehingga kemudian Rasulullah SAW memperlakukan makan ceknya setelah dia sesuatu sih istimewa, biasa, sholatnya biasa, malamnya nanti dia tidak bangun malam hari untuk sholat dan pada akhirnya di dalam penasaranmu kemudian aku mengatakan kerja amalan aku kemudian Rasulullah SAW pada juga selalu sudah dikatakan sebagai penghuni surga dan kemudian sahabat itu menjawab aku lalu tidur di luar jauh dendamku, di luar jauh sirinku. Redaku kaum muslimin, pokoknya bilang tidur, redaku kaum muslimin. Bilang tidur, redaku kaum muslimin. Baik dia wanita ilmu atau dia wanita pokok redaku. Kan gampang. Redaku buat tidur, keterima ikan jatuh tidur coba kalau tidur redak itu pokoknya redak. Jadi ini tidur kan orang nanti. Nah, kalau reda lepas perkara-perkara yang berkaitan dengan kesiaran itu, maka semuanya akan menjadi nikmat. Jadi tentunya perlu jabarkan semuanya karena waktu mulai Pak Agus itu waktu jadi malah kali ini si bau yang sampai mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di lain waktu kalau ke sangkunya. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lamun arah kalimat yang si kurang itu datang dari yang pribadi. Lamun arah si kena datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.